Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Lilis Rina Santi. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Alat pemersatu bangsa dalam komitmen persatuan dalam keberagaman bangsa Indonesia diantaranya meliputi Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, adanya dasar negara Pancasila. Yang ketiga, adanya bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Yang keempat, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Perlunya persatuan dan kesatuan. Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama, serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan untuk menghindari konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras antar golongan tertentu. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Yang kedua, secara antropologis. Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun syarat integrasi. Yang pertama adalah 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan sebagai pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Adapun faktor-faktor pendukung dan penghambat integrasi nasional. Yang pertama, di sini faktor pendukung tercapainya integrasi nasional meliputi 1. Adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, masyarakat yang heterogen atau beraneka-ragaman dalam kesukubangsaan, kebudayaan daerahnya, bahasa daerah, agama yang dianut, ras, status sosial, golongan, dan sebagainya. Yang kedua, wilayah negara yang begitu luas yang terdiri dari ribuan kepulauan dengan dikelilingi oleh lautan. Yang ketiga, besarnya kemungkinan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang mengancam keutuhan, kesatuan, dan persatuan bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Selanjutnya adalah ada ancaman bagi integrasi nasional tersebut, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, baik dalam bentuk militer maupun non-militer. Yang pertama adalah ancaman militer, merupakan ancaman dengan menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi, membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Ancaman militer berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan baik laut dan udara. Selanjutnya adalah ancaman non-militer, merupakan ancaman yang dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang sifatnya membahayakan kedaulatan negara, kepribadian bangsa, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Salah satunya disebabkan oleh dampak negatif dari globalisasi. Selanjutnya adalah strategi mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi dalam mengatasi ancaman militer. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah mengatur strategi dan keamanan bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman militer, yakni pasal 30 ayat 1 sampai pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya adalah strategi dalam mengatasi ancaman non-militer untuk mengatasi ancaman di berbagai bidang. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik ada 4 hal, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Yang kedua, strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi melalui pemberlakuan sistem ekonomi kerakyatan yang menyeluruh dan merata, meliputi makro dan mikro ekonomi. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya bangsa Indonesia, berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbineka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu. Upaya mewujudkan integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dalam hal ini, upaya pemerintah secara vertikal dapat dilakukan melalui yang pertama, menerapkan rezim yang sesuai dengan ketentuan dan nilai-nilai dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, menciptakan kondisi dan membiasakan diri untuk selalu membangun konsensus. Yang ketiga, merumuskan kebijakan dan regulasi yang konkret, tegas, dan tepat dalam segala aspek kehidupan dan pembangunan bangsa yang mencerminkan keadilan semua pihak di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, kepemimpinan yang arif dan efektif. Yang kelima, membentuk wilayah yang jelas, baik darat, laut, maupun udara, dan isinya terutama di wilayah-wilayah terluar Indonesia maupun perbatasan dengan negara lain dengan ukuran yang jelas dan tegas. Selanjutnya adalah upaya secara horizontal antar masyarakat Indonesia yang plural dapat dilakukan meliputi yang pertama, membangun dan menghidupkan komitmen, kesadaran, dan kehendak untuk bersatu. Yang kedua, membangun kelembagaan atau peranata di masyarakat yang berakarkan pada nilai dan norma.
yang menyuburkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, meningkatkan integrasi bangsa, penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Yang keempat, mengembangkan perilaku integratif di Indonesia. Yang kelima, meningkatkan integrasi nilai di antara masyarakat. Dalam membangkitkan kesadaran warga negara untuk bela negara. Adapun di sini yang dimaksud dengan kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik dan buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Yang kedua, menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang pertahanan negara, upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Selanjutnya, membangun kesediaan warga negara untuk melakukan bela negara dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2 ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara dapat dilakukan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan. Kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia. Yang keempat, pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi. Demikianlah pembelajaran kali ini terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, Ibu minta maaf. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.